Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang onten. Saya selalu ditanya, Pak Dedi duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Tampilkan teman-teman semua ya, bagaimana dulu Kang Deddy Mulyadi ini ya, berbicara, berpidato. Lebih baik jadi gubernur konten. Uangnya diberikan kepada masyarakat, ya, kepada rakyat, daripada gubernur molor. Ya. Dan di sini juga teman-teman ya, bagaimana track record Pak Pramono Anung sempat singgung, sempat sindir juga tentang ditanya oleh wartawan bagaimana terkait pekerjaan dilakukan dengan konten juga ya. Jawaban Pak Pramono Anung ya tidak ingin lah ya melakukan kerjaannya dengan konten. Tetapi teman-teman semuanya, kita akan simak di sini ya bagaimana hasil karya ya, hasil karya atau hasil kerja Kang Deddy Mulyadi dilakukan dengan konten. Ya, kita simak teman-teman seperti apa ya, dan simak juga bagaimana terkait ya Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung ini ya, dilakukan dengan tidak melakukannya pekerjaannya dengan konten. Kita simak teman-teman semuanya ya. Ini dia videonya, silahkan. Jangan di skip teman-teman. Ya, usahakan sampai selesai. Hatur nuhun, Pak Deddy. Jalan provinsi yang berada di Cisewu, Kabupaten Garut, sebagian sudah di hotmix, sehingga kami para pengguna jalan tersebut menjadi lebih nyaman dan aman dalam berkendara. Tapi sebagian lagi masih belum diperbaiki dan masih banyak yang berlubang. Semoga kedepannya semuanya diperbaiki dan di hotmix. Amin. Halo guys, tahu nggak sih ini ada di mana? Yup, ini tuh ada di Desa Tonjong guys. Suasana di jalan ini beda banget loh dari sebelumnya. Jalan yang dulunya rusak dan susah dilewatin, sekarang udah jadi jalan yang bagus, rapi, dan nyaman. Ini semua berkat pembangunan jalan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat kita, Kang Deddy Mulyadi. Sejak jalan ini selesai dibangun, aktivitas warga jadi makin lancar. Setiap pagi, jalan ini udah mulai ramai. Warga berangkat kerja, anak-anak sekolah, pedagang mulai buka lapak. Semuanya bisa lewat dengan lebih cepat dan nyaman. Yang paling kerasa itu pas akhir pekan guys. Dari pagi sampai sore, jalan ini dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Banyak warga berolahraga, ada yang sepedaan, foto-foto, ada juga yang sengaja datang buat jalan-jalan, nongkrong sambil menikmati pemandangan, atau cari kuliner. Suasananya hidup, ramai, dan penuh aktivitas. Selain itu, dampaknya terasa banget buat para petani, pedagang, dan pelaku UMKM. Mobilitas hasil pertanian jadi lebih mudah. Warung makan, pedagang kaki lima, sampai usaha kecil di pinggir jalan sekarang ramai pembeli. Perekonomian warga juga ikut bergerak loh. Akses yang gampang bikin distribusi barang lebih lancar. Usaha jadi lebih berkembang dan peluang baru mulai terbuka. Jalan ini bukan cuma buat lewat, tapi jadi sumber rezeki buat banyak orang. Jalan ini jadi bukti kalau pembangunan yang tepat sasaran benar-benar bisa mengubah kehidupan masyarakat. Lebih nyaman, lebih rame, dan lebih bermanfaat. Terima kasih buat Kang Deddy Mulyadi yang sudah membangun jalan ini dan ngasih dampak nyata buat masyarakat. Semoga jalan ini terus membawa kebaikan, kemajuan, dan kesejahteraan buat kita semua. Amin.
Tahun ini 2,4 triliun, sisanya tahun depan. Jadi tahun depan itu 2026, seluruh jalan Provinsi Jawa Barat sudah berbeton, berhot mix, lebarnya 8 meter lebih. Kanan kirinya ada PJU-nya, kemudian ada CCTV-nya. Alhamdulillah jalan tos sae nyana hasil tani ge tos lancar. Hatur nuhun, lampu-lampu di sisi jalan ayeuna mah tos caraang. Hatur nuhun kepada di majengkeun ye jalan. Paket pekerjaan rekonstruksi jalan batas Bandung Cianjur Kebon Muncang Cikadu sepanjang 8,7 km telah selesai. Jalan kini hadir dengan kondisi mulus, dilengkapi penerangan jalan serta panorama alami yang indah dan nyaman dilalui. Pembangunan jalan ini merupakan wujud komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan provinsi hingga ke daerah, khususnya di wilayah selatan Jawa Barat. Dengan akses jalan yang lebih baik, konektivitas antar wilayah semakin lancar, mobilitas masyarakat meningkat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya tarik wisata maupun aktivitas berkendara. Kehadiran jalan yang mulus juga memberikan manfaat nyata bagi para petani dengan memperpendek waktu tempuh dan mempermudah distribusi hasil pertanian sehingga lebih cepat, efisien, dan bernilai ekonomi lebih tinggi. Alhamdulillah Pak, kawitna sok di Cikadu nyampe ke Ciwidey Bandung teh 4 jam 5 jam. Ayeuna mah alhamdulillah 2,5 jam nyampe. Perjalanan lumayan mulai cepat gitu dibanding dengan yang ke belakang. Ada ketidaktahuan publik tentang apa yang sedang dikerjakan oleh seorang Pramono. Yang paling utama dan terutama, Rosi, saya ini bukan orang yang kemudian kalau ada kamera saya mencoba untuk membranding atau membuat diri saya kelihatan lebih sempurna, kelihatan lebih mengetahui segala hal. Padahal seperti yang Rosi sampaikan, saya ini kan orang terlalu lama di belakang layar sebagai dapur. 5 tahun dengan Bu Mega, 10 tahun dengan Pak Jokowi, dan menjadi pekerja keras untuk itu. Maka dengan demikian pasti sifat itu sudah terbentuk dalam diri saya, sehingga seringkali bahkan ketika dengan banyak media saya bilang, bang abang aja, saya ada di samping Bang Dul, dan itu adalah hal yang sudah inherent, hal yang sudah ada di dalam. Politik itu pencitraan, politik itu persepsi, Mas Pram. Mungkin nggak banyak orang yang walaupun saya sekarang sudah di balai kota dan saya kerja keras untuk itu, tetapi saya bukan orang yang kemudian memanfaatkan ini untuk, ya mohon maaf, mungkin juga sudah ada, saya ini kan orang Jawa, udah cukup lah menjadi pejabat 25 tahun lebih, tambah 5 tahun, 30 tahun, ngapain lagi? Ya. Udah punya cucu, udah waktunya dengan cucu, dan itu benar-benar udah nancep dalam diri saya. Makanya kalau sebelum saya maju sebagai gubernur, tiap hari Rosi pasti tahu posting saya cucu, main sepedaan, nggak ada urusan politik sama sekali. Tetapi sekarang nggak bisa lagi. Tetapi saya juga nggak mau kalau terlalu overacting, bikin konten nggak mau. Kan tapi punya bakat wakil gubernurnya. Ya saya bilang sama Bang Dul, ya itu Bang Dul aja. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku ogah menjadi gubernur konten. Ketimbang sibuk konten untuk mendongkrak popularitas, Pramono mengaku lebih memilih bekerja. Apalagi selama ini dirinya sudah terbiasa bekerja dari balik layar. Hal ini disampaikan Pramono menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya hanya berada di angka 64,5%. Jadi 88% citra
saya sebagai gubernur di acceptable oleh publik. Kemudian 64,1% masyarakat puas terhadap hal itu. Bagi saya pribadi, saya adalah orang yang survei itu saya gunakan untuk referensi. Tetapi di survei itu juga dikatakan citranya tinggi banget, tetapi tingkat kepuasan walaupun sudah 64%. Ini kan bagi saya juga udah baik banget, bagus banget. Bisa lebih dari itu. Sarannya apa? Supaya saya lebih ngonten, lebih itu. Saya enggak lah, saya kerja aja. Saya lebih senang teknokrasi. Saya bukan orang yang kemudian terlalu banyak tampil di sosmed. Enggak. Bahkan kadang-kala kalau di sosmed ini aja saya bilang enggak usah. Termasuk beberapa kali saya enggak mau ditampilkan. Saya lebih senang kerja real. Kamu kan lihat sendiri sehari-hari dengan saya. Capek ya Pak masuk sosmed? Capek nggak Pak? Ya? Masuk sosmed capek? Bukan. Ogah bikin konten untuk dongkrak popularitas Gubernur Pramono. Saya lebih senang kerja real. Bagus, keren Pak Gub. Memang harus kayak gitu. Kerja tuh harus real Pak. Saya dukung dan saya respect dengan statement Bapak yang kerja harus real. Tapi statement Bapak yang ngomong dongkrak popularitas dengan konten, nah mohon maaf. Sebelumnya mohon maaf sekali Pak, karena saya banyak sekali teman-teman saya yang ada di Jakarta Pak ya. Tapi mungkin beda pilihan ya nggak apa-apa. Yang penting kita tetap berteman dan kita tetap bersahabat ya Pak. Jangan teman-teman saya yang di Jakarta maksudnya gitu Pak. Cuman gini Pak, apa nggak lebih baik, apa nggak lebih elok kalau kita tuh mengeluarkan statement nggak usah nyentil-nyentil orang lain maksudnya gitu loh Pak. Nggak usah nyelek-nyelek orang lain gitu maksudnya loh Pak. Ya saya sebagai orang Jawa Barat dari mulai dia nggak tahu sama saya Pak, dan alhamdulillah saya pun adalah salah satu orang yang memilih beliau di pilkada kemarin Pak. Jadi gini, ini harus tahu ya, ini informasi untuk semuanya. Aktivitas dari Mulyadi ngonten itu bukan hari ini saja, bukan waktu beliau mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat saja Pak, bukan. Tapi sudah dari dulu. Sudah dari dulu. Saya ini mantan pedagang kopi keliling, mantan pedagang rokok keliling, dan saya kalau Deddy Mulyadi bikin acara kayak ini nih yang sekarang ada nganjang ke lemur itu kan, ada panggung, banyak masyarakat, itu udah dari dulu kebijakan aktivitas kayak gitu tuh dari dulu. Dan saya sering dagang di acaranya beliau, dagang kopi ya. Terus untuk konten dari dulu juga banyak orang-orang yang di pinggir jalan beliau turun, bantu uang, bantu segala macamnya. Terus kadang-kadang juga ngajak kerja. Beberapa orang juga malah nggak amanah, malah hianat kayak gitu. Jadi aktivitas kontennya Deddy Mulyadi itu bukan hari ini saja Pak, sudah dari dulu gitu. Jadi kalau menurut saya kurang setuju kalau kontennya Deddy Mulyadi dianggap untuk menaikkan atau mendongkrak popularitas. Nggak setuju Pak, karena itu sudah seolah-olah menjadi kebiasaannya Deddy Mulyadi konten itu Pak. Nah cuman sekarang kayak gini Pak, pejabat banyak yang konten hari ini Pak. Pejabat banyak yang konten, termasuk orang-orang dari partai Bapak banyak yang konten. Cuman mohon maaf mungkin ya, secara popularitas Deddy Mulyadi masih yang pertama. Melihat banjir yang kemarin yang terjadi di Jakarta, maka setelah saya merenung, belum bisa memberikan dampak apa-apa. Iya tuh, belum bisa memberikan dampak apa-apa. Hukum alam dilawan, ya kan? Ya ini menurut saya nih ya, ketimbang anggaran itu dipakai untuk memodifikasi cuaca, karena sudah tahu bahwa ini adalah musim daripada cuaca ekstrim, uangnya mending dibagiin rakyat yang sedang terdampak musibah. Itu menurut saya ya. Kalau nggak setuju ya silakan aja modifikasi itu cuaca sampai benar-benar bisa teratasi. Nah, hei Pak Gubernur Pramono Anung yang dulu sering berkuar-kuar Jakarta banjir. Nah, ente kan sekarang dari fraksi PDI Perjuangan sudah jadi gubernur nih. Sekarang Jakarta berlarut-larut banjir begini,
Apa ide ente kalah jenius nggak sama si Anies? Kalau Anies kan idenya dari atas itu resapan harus jangan dilawan kodratnya. Ente bikin gebrakan dong. Apa kek, mana kek biar nggak banjir gitu. Masa kalah sama Anies? Bikin ide yang sensasional gitu. Jangan ngumpet-ngumpet baik. Gubernur banjir anteng-anteng baik kemana dulu? Praksi P. Mas Pramono Anung, program ente gimana sih? Ini taman dibuka 24 jam disalahgunakan jadi tempat aneh-aneh, gagal maning nih. Viral di media sosial, taman yang dibuka 24 jam oleh Gubernur Pramono Anung disalahgunakan jadi arena Muda-mudi yang pacaran, kemudian terekam di dalam CCTV, dan saya sudah mendapatkan laporannya. Tentunya yang seperti ini ditertibkan, bukan kemudian yang taman yang buka 24 jam terus stop, enggak. Termasuk nanti untuk acara HUT Jakarta, saya sudah meminta untuk diadakan di salah satu taman yang dibuka 24 jam karena mendapatkan respon publik yang luar biasa. Mas Pramono Anung, Gubernur Jakarta, halo. Gimana itu, program taman dibuka 24 jam? Kok kata Mas Pramono banyak respon positif, tapi kok yang dilakukan banyak yang negatif? Kok orang datang ke taman itu malah pengen pacaran, muda-mudinya malah pada katanya mecum-mecum, itu gimana sih? Gampang kali itu mulut ya, bilangnya jangan taman 24 jam yang ditutup, tapi muda-mudinya yang ditertibkan. Gampang kali ngomong ditertibkan. Kalau semua masyarakat Jakarta ini tertib, ya kantor polisi udah tutup, nggak ada lagi pidana. Bener, awalnya memang muda-mudi itu pacaran, ya kan? Abis itu apa? Mecum di taman 24 jam itu. Abis itu diduga ada potensi apa? Diperkaos nanti anak orang di situ. Kalau udah begitu siapa yang tanggung jawab? Mas Pramono bisa tanggung jawab rumahnya? Pusing. Ya kan? Abis ini apa? Respon positif lagi ya, respon positif. Makanya jangan hanya taman yang dibuka 24 jam, keamanannya juga diperketat dan 24 jam. Dan kan dari awal juga anggota DPRD Jakarta sudah banyak tuh yang wanti-wanti terhadap taman dibuka 24 jam ini nih, lihat beritanya. Ya, karena apa? Bukan hanya pidana, potensi pidana perkaos, bisa jadi apa? Mecum tadi ya. Bisa jadi rawan begul, bisa jadi tempat nongkrong-nongkrong muda-mudi, minum-minum nggak jelas. Ngeri. Banyak potensi yang aneh-aneh, ya. Tapi itu semua kita kembalikan ke Gubernur Jakarta yang terhormat Mas Pram lah, ya kan. Mas Pram kan tahu yang terbaik buat Jakarta ya kan. Apa sih yang dia nggak tahu? Dia kan paling tahu terhadap semua Jakarta ini. Aman ya, gue pengen ngasih saran buat Pak Pramono yang hari ini ngomong bahwa tidak terduga bahwa curah hujan tuh tinggi. Mohon maaf Pak, kan ada ya BMKG ya Pak, pasti Bapak bisa dapat laporan kok dari sana. Ya walaupun saya juga respect sama Bapak, ada solusi jangka pendek bahwa sekolah diliburin dan kantor WFH. Tapi itu jangka pendek Pak. Semoga Bapak bisa mempersiapkan jangka panjangnya. Seperti janji pada saat debat kampanye pada waktu pilkada kemarin gitu. Bahwa Jakarta akan diurusin masalah banjir. Jangan sampai solusi-solusi jangka pendek ini hanya untuk nutupin kegagalan masalah sebenarnya gitu. Tidak bisa diurusin banjir di Jakarta ini. Dan saya juga tahu Pak, solusi jangka pendek itu emang bagus buat engagement di media sosial. Jadi harapan saya tolong mungkin nextnya komunikasinya diperbaiki. Masa tidak menduga? Nggak mungkin Pak. Masyarakat aja bisa ngelihat curah hujan kok dari handphone. Dan ada solusi jangka panjang buat mengatasi banjir seperti apa yang Bapak janjikan di debat pilkada kemarin. Aing bawa aseta mun posisi banjir terjadinya di Pemprov Jabar. Geus pasti tah si Eko nu nongol jeung koloni-kolonina ngegoreng Kang Deddy Mulyadi. Di mimiti media sosial, media cetak, kabar berita, surat kabar, televisi, pasti dah bikin stigma negatif ke Kang Deddy Mulyadi lamun eta banjir anu di Jakarta terjadinya di Pemprov Jabar. Hampir semua wilayah Jakarta terkenang banjir. Kamana kok?
Jika lu emang benar-benar peduli sama masyarakat lu yang ada di Jakarta, tuh koreksi gubernur lu, Mas Pramono Anung, dalam menanggulangi masalah banjir yang terjadi di DKI Jakarta. Lu malah sibuk ngoreksi gubernur orang lain yang sedang bekerja keras untuk membangun Jawa Barat lebih bagus lagi. Tapi lihat di daerah lu itu mengkritik atas dasar kemanusiaan atau atas dasar kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak orang lain. Yang gini yang kritik kok. Dikala gubernur orang lain, daerah lain sibuk untuk menanggulangi, meminimalisir masalah banjir dari normalisasi kali, penata tertiban Bangli, meminimalisir alih fungsi lahan. Mana inovasinya untuk Jakarta? Jakarta itu adalah wajahnya politik di negara Indonesia ini. Karena kenapa? Ibu kota DKI Jakarta itu ibu kota Indonesia. Yang kayak gini yang lu kritik kok. Untuk daerah lu, jangan mengkritik provinsi orang lain yang sedang dibangun. Jika itu juga kalau lu mempunyai akal sehat kok. Mana si Eko dan koloni-koloninya? Mana? Itu terjadi di DKI Jakarta, masalah banjir tersebut. Pasti nih kalau terjadi di Pemprov Jabar, lu itu langsung nongol. Lu itu langsung bikin premingan terhadap Kang Deddy Mulyadi, stigma negatif lu. Terus mengkritik Kang Deddy Mulyadi, walaupun itu hanya dengan bahan dasar cici aplikasi. Baru bisa ngonten pakai aplikasi cici udah belagu so ngeritik pada gubernur orang lain, sedangkan gubernur lu juga mana pekerjaannya sampai yang mempunyai video tersebut memakai caption gubernur terparah yang dimiliki Jakarta saat ini. Itu jeritan asli dari masyarakat DKI Jakarta kok. Jika lu emang peduli sama masyarakat Jakarta, daerah lu bukan hanya ngurusin gubernur Jawa Barat. Jawa Barat sedang diurus sama Kang Deddy Mulyadi. Urus tuh, kritik Mas Pramono Anung. Masalah kinerja sekalian sama si Bang Dul, jangan cuman mempromosiin warungnya. Karena dia pejabat publik, harus mempunyai inovasi untuk memajukan tempatnya, terutama masalah banjir. Udah Pak Deddy, yo kumaha yo Pak Deddy, banjir Pak Deddy, yo di Jakarta Pusat Pak Deddy, Raja Wali Pak Deddy. Aduh, mohon bantuannya Pak Deddy tuh. Seluruh Jakarta yo Pak Deddy banjir. Aduh kumaha yo Pak Deddy tuh, tenda darurat saya Pak Deddy, yo harus banjir. Kumaha yo Pak Deddy, eta kumaha boga-boga orok. Aduh Pak Deddy. Halo Mas Anies, udah bangun apa belum? Lihat Jakarta hari ini ya. Inilah rekam jejak terbaikmu ya. Hari ini Jakarta tenggelam, banjir di beberapa titik. Perhatikan, inilah warisan dari Mas Anies ya. Gubernur sekarang nggak ngerti ngapain kawan-kawan ya. Lagi ngapain gubernur sekarang ini? Kami mendapatkan beberapa laporan di beberapa titik kawan-kawan banjir. Luar biasa ya. Ini buat Genji, buat bocil-bocil baru lahir, supaya kau mengetahui rekam jejak si Mr. DP 0 besar ini ya. Nah, biar tahu rasa ya. Nah, apa? Karena banjir yang kabarnya di beberapa titik hari ini luar biasa. Terima kasih untuk Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Pak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno telah mengingatkan ke masa lalu karena sudah lama Jakarta tidak banjir. Luar biasa. Terima kasih. Sukses untuk Pak Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya tentunya telah memberikan kesan mengenang masa lalu. Mantap.